Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Rapiandi. Saya dari jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi peserta didik. Yang pertama yaitu pengertian administrasi peserta didik. Pengertian administrasi peserta didik. Yang pertama kita harus tahu apa itu siswa. Siswa adalah unsur yang sangat penting dalam kegiatan pendidik dan pembelajaran atau proses mengajar di sekolah. Lembaga pendidikan didirikan untuk kepentingan siswa. Oleh sebab itu, perlu mendapatkan perhatian yang cukup dari pelaksanaan pendidikan. Yang kedua, kita harus tahu apa pengertian dari administrasi. Administrasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu personel atau kelompok dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Sedangkan peserta didik atau murid, siswa dalam KBBI Nurhansanah 2007 berarti orang atau anak yang sedang berguru atau belajar di sekolah. Jadi, dapat kita simpulkan secara ringkas bahwa administrasi peserta didik adalah suatu proses yang dilakukan oleh suatu personel atau kelompok dalam upaya mengelola peserta didik atau siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan pengertian lainnya yaitu administrasi peserta didik adalah proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan, penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid menamatkan pendidikannya. Yang berikutnya yaitu kita membahas tentang proses administrasi peserta didik. Terdapat 3 tahapan dalam proses administrasi peserta didik. Yang pertama yaitu kegiatan di awal tahun pembelajaran. Yang kedua, selama tahun pelajaran. Yang ketiga yaitu akhir tahun pelajaran. Kita akan membahas tentang poin yang pertama yaitu kegiatan di awal tahun pelajaran. Kegiatan awal tahun pembelajaran yang dilaksanakan setiap sekolah adalah pelaksanaan penerimaan murid baru. Penerimaan murid baru adalah proses seleksi dan pencatatan murid yang akan masuk ke suatu lembaga pendidikan atau sekolah. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan dalam penerimaan murid baru, diantaranya penetapan daya tampung, penetapan syarat-syarat murid baru, dan pembentukan panitia atau petugas penerimaan murid baru. Dan poin yang kedua yaitu selama tahun pembelajaran. Selama tahun pembelajaran, di sini kita lihat kegiatan atau langkah lebih lanjut setelah murid diterima di sekolah adalah membina murid tersebut sehingga berkembang kemampuannya secara maksimal sesuai dengan tujuan sekolah. Pembinaan murid dilakukan agar murid mengenal lingkungan tempat dia belajar atau lingkungan sekolah mereka dan dapat menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan yang ada di sekolah tersebut. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka pembinaan murid ini. Yang pertama yaitu orientasi untuk murid baru. Di sini orientasi itu siswa baru mencakup kegiatan pada hari-hari pertama sekolah.
masa orientasi siswa atau yang biasa kita sebut nama kerennya MOS. Pendekatan dan teknik-teknik yang digunakan di hari-hari MOS ini itu mahasiswa akan dikenalkan bahwa atau memperkenalkan lingkungan sekolah oleh panitia yang sudah ditentukan. Yang poin kedua yaitu peraturan kehadiran murid. Kehadiran peserta didik di sekolah adalah kehadiran dari keikutsertaan peserta didik secara fisik dan mental terhadap aktivitas sekolah pada jam-jam efektif di sekolah. Jadi maksudnya itu peserta harus mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah secara efektif dan maksimal supaya kehadirannya mendapatkan poin 100%. Kalau kehadirannya tidak mencukupi, tentu ada konsekuensi yang akan diterima oleh siswa tersebut, seperti kalau nilainya ditunda atau tidak tuntas yang dikasihkan guru kepada siswa tersebut. Yang poin berikutnya yaitu promosi dan mutasi murid. Dan yang berikutnya tata tertib sekolah, salah satu alat untuk melatih kedisiplinan siswa. Tata tertib sekolah ini yaitu sama dengan peraturan sekolah, yang dimana peraturan tersebut dibuat oleh sekolah untuk ditaati oleh siswa-siswanya, seperti datang tepat waktu, mengikuti ekstrakurikuler yang ada di sekolah, tidak cabut, tidak bolos-bolos sekolah, dan peraturan lainnya. Yang berikutnya itu ganjaran dan hukuman. Ganjaran adalah imbalan yang menyenangkan yang diterima murid karena prestasinya dalam berusaha untuk mengerjakan sesuatu. Dan sebaliknya, hukuman adalah imbalan yang tidak menyenangkan yang harus diterima murid akibat tingkah laku mereka yang dinilai sekolah tidak pada tempatnya. Maksudnya yaitu kalau ganjaran ini sama dengan reward yang diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi, seperti mereka mengikuti suatu olimpiade yang mengharumkan nama sekolah, dan pihak sekolah pun memberi reward atau kebanggaan kepada siswa tersebut. Sedangkan kalau hukuman ini seperti punishment atau hukuman kan, seperti dia melakukan cabut. Dan hukumannya yaitu mereka bisa masuk ruang BK atau orang tuanya dipanggil ke sekolah. Sekarang kita masuk dalam poin ketiga dari proses administrasi peserta didik, yaitu poin ketiganya akhir tahun pembelajaran. Adapun kegiatan pada akhir tahun adalah pelaksanaan ujian nasional dan ujian akhir semester. Administrasi yang dilakukan berhubungan dengan kegiatan tersebut diantaranya, yang pertama yaitu pelaksanaan ujian nasional dan kenaikan kelas. Akhir tahun pembelajaran ini itu seperti yang dilaksanakan oleh anak-anak yang kelas 3 yang akan melanjutkan jenjang pembelajarannya, yaitu ke perkuliahan. Yang berikutnya yaitu instrumen administrasi peserta didik. Di sini instrumen administrasi peserta didik dibagi menjadi dua, yaitu instrumen administrasi didik manual dan instrumen administrasi peserta didik elektronik.
Instrumen administrasi peserta didik, manual dan elektronik, catatan yang tentang data siswa di sekolah dibedakan menjadi dua, yaitu catatan data siswa untuk sekolah yang meliputi buku induk, buku kleper, catatan data tertib sekolah, yaitu kumpulan semua peraturan bersifat umum dan khusus. Ada yang dari pemerintah dan ada yang dari produk sekolah itu sendiri. Yang berikutnya itu catatan siswa untuk masing-masing kelas, yaitu buku kelas yang merupakan cuplikan dari buku induk, buku referensi kelas, buku catatan bimbingan dan konseling, buku catatan prestasi murid yang meliputi buku daftar nilai dan buku lenjer, buku raport dan buku mutasi. Sekarang kita akan membahas apa peran guru dalam administrasi peserta didik. Peran guru dalam administrasi peserta didik yaitu sebagai panitia penerimaan murid baru pada awal tahun pembelajaran, berperan dalam memudahkan murid agar dapat berprestasi cepat dalam lingkungan sekolah atau dapat berbaur dalam sekolah tersebut dan membimbing siswanya mendapat prestasi yang terbaik di sekolah. Mencetak sikap kehadiran murid secara kontinu dan teliti. Maksudnya yaitu mendata kehadiran siswa dan maupun tugas-tugas siswa yang telah diberikan. Menciptakan suasana yang menimbulkan motivasi siswa untuk berprestasi tinggi. Itu adalah peran yang penting untuk seorang tenaga pendidik, yaitu memberi motivasi supaya seorang siswa tersebut bisa mencapai prestasi tertingginya. Contohnya seperti ada seorang anak yang sedang depresi atau kena masalah. Disitulah peran seorang guru untuk membangkitkan kembali semangat dari seorang anak tersebut supaya dia tidak larut dalam masalahnya tersebut dan memberikan motivasi supaya dia bisa bangkit. Yang berikutnya itu menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik. Kalau itu peran dari seorang wali kelas yang dimana tenaga pendidik harus bisa menciptakan kedisiplinan dalam kelas tersebut, atau disebut juga dengan keluarga yang di kelas itu. Dan dari yang saya bacakan semuanya tadi mari kita simpulkan bahwa administrasi peserta didik merupakan kegiatan pencatatan murid dan proses penerimaan hingga murid tamat dari sekolah atau keluar karena pindah sekolah atau sebab lainnya. Dalam administrasi peserta didik ada proses yang dilakukan oleh administrator, yaitu kegiatan awal tahun pembelajaran. Selama tahun pembelajaran ada akhir tahun ajaran. Instrumen dalam administrasi peserta didik adalah buku induk, buku klaper, buku daftar kehadiran siswa, buku daftar hadir siswa, dan file penyimpanan berkas siswa. Dalam administrasi peserta didik, penyimpanan berkas siswa. Dalam administrasi peserta didik, guru berperan sebagai panitia penyeleksi penerimaan siswa baru, berperan dalam memudahkan siswa berprestasi dengan lingkungan sekolah, mencatat dan mengontrol kehadiran siswa, melakukan uji kompetensi, menciptakan disiplinan sekolah atau kelas yang baik, dan melaksanakan bimbingan karakter bagi siswa dan penlulusan. Maksudnya yaitu melaksanakan bimbingan karir
serta penelusuran lulusan. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.